Halo semua, selamat pagi dengan Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, tapi saya berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyesatkan Anda ke SRQR. SRQR adalah singkatan dari Standard for Reporting Qualitative Research. Jadi inilah standar untuk melaporkan hasil penelitian kualitatif. Konon jurnal-jurnal ilmiah terkenal sudah mulai mempersyaratkan penulisnya untuk mengikuti standar ini ketika mereka melaporkan hasil penelitian kualitatif. Seperti yang kita lihat nanti, standar ini sangat terperinci, mulai dari tujuan penelitiannya sampai pada instrumennya, sampai pada ciri-ciri penelitinya, bahkan juga ciri-ciri respondensnya, bahkan sampai pada hubungan antara responden dengan penelitinya, ya sampai sejauh itu. Tapi memang dalam penelitian kualitatif, semakin terperinci laporannya, semakin bagus. Kenapa? Karena kita menjamin dengan terperinci seperti itu, kita menjamin kredibilitasnya, kita menjamin validitasnya. Yang kedua, kita menjamin juga transferability-nya. Transferability artinya sejauh mana temuan itu bisa berlaku juga di konteks yang lain. Semakin terperinci kita menyajikan laporan penelitian kualitatif kita, semakin baik orang bisa melakukan penelitian yang sama di tempat atau di konteks yang lain. Itu yang namanya transferability. Ya, ketika hasilnya berbeda, orang kemudian bisa mengatakan, ya tentu saja berbeda karena ada satu elemen yang di sini yang ternyata berbeda dengan penelitian kita. Ya, misalnya hubungan antara peneliti dengan respondensnya tidak seerat yang satunya. Yang di sini bisa sampai berbulan-bulan, di sini hanya 1 minggu misalnya, seperti itu. Ya, jadi yang pertama, dalam melaporkan penelitian kualitatif memang kita perlu terperinci supaya lebih terpercaya. Kedua, supaya lebih memudahkan transferability tadi. Nah, kita akan melihat komponen-komponen yang dipersyaratkan di dalam laporan SRQR ini. Mari kita simak video saya. Ya, saudara-saudara sekalian, inilah topik kita pagi ini, SRQR. Dalam bahasa Inggris, SRQR, yang singkatan dari Standard for Reporting Qualitative Research. Jadi sekali lagi, ini adalah semacam patokan atau panduan untuk menulis hasil penelitian kualitatif atau exploratory. Konon penerbit-penerbit di jurnal-jurnal ternama sudah mulai mempersyaratkan supaya penulisnya mengikuti standar pelaporan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponennya. Akan kita lihat bagaimana kita sebagai peneliti harus melaporkan hasil penelitian kualitatif kita. Nah, materi yang saya bawakan ini diambil dari materi oleh pakar-pakar ini ya. Kita bisa lihat sendiri di layar. Nama-namanya kemudian muncul di jurnal Academic Medicine tahun 2014. Apa tujuan dari SRQR ini? Yaitu melaporkan hasil penelitian kualitatif atau exploratory seterperinci mungkin, ya, sedetail mungkin. Supaya apa? Supaya satu, menjamin validitasnya atau menjamin kredibilitasnya. Kalau kita membaca satu laporan penelitian yang ditulis asal-asalan, misalnya hanya dengan mengatakan respondensnya 10 orang, data digali dengan angket, selesai. Nah, itu tentunya tidak menjamin kredibilitas atau kurang menjamin kredibilitas. Kita tidak tahu instrumennya itu seperti apa, apakah sudah diuji cobakan, bagaimana respondensnya dipilih, berapa lama penggalian data berlangsung, apakah ada penggalian data lanjutan setelah angket, dan sebagainya. Kalau hanya mengatakan data digali dengan angket dari 10 orang responden selesai, maka kita tidak bisa menjamin kredibilitasnya, atau setidaknya kredibilitasnya berkurang di mata seorang pembaca atau bahkan seorang editor jurnal yang cermat. Ya. Yang kedua adalah menjamin transferability,
dalam penelitian kualitatif ini maksudnya sejauh mana hasil yang kita temukan itu berlaku di tempat atau konteks yang lain. Oke, ini tujuannya. Nah, saya akan mulai dengan paparannya, tapi di awal saya ucapkan dulu good luck. Nah, sekarang kita lihat bagaimana komponen-komponen dari SRQR itu. Nah, ini yang pertama. Mulai dari title dan abstrak, saya kira saya tidak akan menjelaskan dengan detail karena semua tahu ya seperti apa title dan abstrak itu. Introduction juga begitu. Di sini hanya ditekankan bahwa harus ada rumusan masalah yang jelas. Bahkan juga harus ada review singkat tentang teori-teori yang relevan. Kemudian harus ada purpose atau tujuan penelitian. Nah, kemudian pada methods ini sedikit lebih banyak. Kita harus menjelaskan pendekatan kualitatif apa yang kita lakukan. Apakah etnografi, atau grounded theory, atau studi kasus, atau fenomenologi, atau riset naratif, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang nomor 6 adalah ciri dari peneliti. Ciri-ciri apa dari peneliti yang mungkin mempengaruhi riset itu? Ya, bahkan sampai pada ciri personalnya, ya, kualifikasinya, pengalamannya, apakah sudah pernah berpengalaman melakukan penelitian kualitatif atau baru sekali itu, ya, relationship with participants, hubungannya dengan responden bagaimana, apakah hanya kenal lewat korespondensi kemudian langsung menggali data, ataukah sudah kenal sebelumnya, ya. Kemudian ada konteks. Nah, konteks di sini kita harus menggambarkan latarnya atau konteks dari penelitian itu. Apakah ada faktor-faktor yang menyolok, ya, salient ini maksudnya menyolok. Kalau kita lakukan penelitian di suatu daerah kumuh misalnya, apakah ada faktor-faktor yang cukup penting untuk dipertimbangkan di situ? Apakah ada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasilnya? Misalnya daerah kumuh itu ternyata dikuasai oleh sekelompok preman misalnya. Ya, seperti itu harus diuraikan juga di dalam laporan penelitian. Kemudian strategi samplingnya, bagaimana dan mengapa respondensnya dipilih. Ya. Kemudian kalau misalnya kita meneliti dokumen, bagaimana dokumen-dokumen itu dipilih dan mengapa yang diteliti hanya dokumen-dokumen itu misalnya. Events, kalau kita meneliti satu kejadian, satu peristiwa, mengapa hanya peristiwa itu yang dipilih dan bagaimana memilihnya dari sekian banyak peristiwa di masyarakat, kenapa hanya memilih peristiwa itu? Apakah punya ciri tertentu atau mengandung potensi data tertentu dan bagaimana dipilihnya? Ya, jadi itu harus dijelaskan di sampling strategi ini. Oke, nah jadi itu adalah 8 yang pertama, 8 komponen yang pertama. Ya, nah selanjutnya kita lihat yang berikutnya, bagaimana data digali, data collection methods. Ya, jadi harus dijelaskan jenis datanya apa, kemudian bagaimana data itu digali. Ya. Bahkan juga di sini diminta untuk apakah ada triangulasi. Triangulasi artinya mengkonfirmasi data dari sudut pandang peneliti yang lain misalnya. Jadi yang meneliti bukan hanya kita, misalnya satu orang peneliti, tapi ada triangulasi, ada konfirmasi dari peneliti yang lain. Atau setelah datanya dikumpulkan, kemudian dilakukan pengecekan bersama-sama oleh peneliti dan rekannya. Nah, itu juga satu bentuk triangulasi. Ya, triangulasi artinya melihat satu data dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian kalau ada perbedaan, didiskusikan sehingga tercipta satu konvergensi, satu kesepakatan
tentang bentuk data itu maupun tentang bagaimana data itu harus dianalisis. Ya, itu namanya triangulasi. Ya, di situ adalah bagaimana data itu dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya data collection instruments and technologies, bagaimana data itu dideskripsikan, ya, bagaimana data itu digali, ya, apakah melalui interview, melalui questionnaires, melalui alat rekaman, ya. Bahkan juga di sini dikatakan kalau studi kita itu berkepanjangan waktunya, apakah ada kemungkinan data itu kemudian berubah. Nah, sampai di sini ya, kalau penelitian kualitatif yang besar itu memang sampai pada melihat apakah ada data, sifat data yang berubah. Dari bulan 1 misalnya ke bulan 6, ke bulan 11 itu apakah ada perubahan di dalam data. Ya. Kemudian units of study, jadi unit bagaimana kita melakukan pengamatan, unit-unitnya yang harus diamati itu seperti apa. Ya. Di sini number and relevant characteristics of participants, jadi jumlah participants-nya, ciri-cirinya, kemudian kalau misalnya dokumen ya jumlah dokumennya, ya. Kemudian juga level of participation, ya, bagaimana mereka berpartisipasi, sejauh mana mereka berpartisipasi, apakah datang sekali ngisi angket pulang, atau datang kemudian wawancara, kemudian bahkan juga ikut mengkonfirmasi data atau bagaimana. Ya. Kemudian data processing, jadi kita harus menggambarkan bagaimana data itu kemudian diolah. Ya. Biasanya kalau wawancara ditranskripsikan dulu, kemudian datanya di coding, diberikan coding, mungkin lewat software seperti NVivo, ya, atau pengolah data analisis kualitatif yang lainnya. Ya. Data analysis, nah di sini menggambarkan prosesnya, proses menganalisis data. Ya. Kemudian yang nomor 15 ini adalah bagaimana cara untuk menjamin kepercayaan atau kredibilitas dari hasil analisis maupun proses analisis yang telah kita lakukan. Ya. Misalnya melakukan checking. Setelah data di coding, kemudian dicek lagi. Atau ada triangulasi. Nah, seperti saya katakan, triangulasi adalah melihat kembali data dari sudut pandang yang berbeda. Untuk melihat apakah ada persenjangan di sana-sini, perbedaan di sana-sini. Ya, kemudian kalau ada, yaitu kemudian didiskusikan demikian sehingga tercipta satu persepsi, satu kesepakatan yang sama. Ya. Nah, kemudian dalam pembahasan temuan, ya, results and findings, kita menjelaskan main findings-nya, temuan-temuan utamanya. Ya. Bahkan juga di sini ada ruang untuk mengembangkannya menjadi sebuah teori, kalau itu grounded theory atau sebuah model. Ya. Links to empirical data, kalau ada tautan ke data-data empiris yang lainnya, itu bisa disebutkan juga. Nah, discussion ini yang paling ramai, dalam paling heboh atau paling, ya katakanlah paling membutuhkan tenaga dan pikiran yang ekstra untuk membahas datanya, membahas hasil analisisnya. Jadi, short summary of main findings. Jadi, temuannya diulang lagi secara singkat, kemudian menjelaskan bagaimana temuan-temuan itu dan kesimpulannya berkaitan dengan temuan-temuan dari peneliti lain sebelumnya. Apakah itu support, mendukung? Apakah itu elaborate, artinya lebih menjelaskan lebih jauh? Atau bahkan challenge, menentang temuan-temuan sebelumnya? Atau menyajikan hasil yang berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya? Nah, di sini saya katakan tadi rame karena bisa
pembahasannya bisa sangat dalam, bisa sangat panjang lebar, karena kita mengkaitkan temuan kita, hasil analisis kita dengan temuan-temuan dari para pakar sebelumnya, pada penelitian atau pada laporan sebelumnya. Oke, ya jadi seperti itulah SRQR ini, SRQR dalam bahasa Indonesia SRQR. Kiranya bisa bermanfaat. Stay safe and stay healthy and goodbye.